Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 66. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Nuqaddimu haula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kita mengutamakan tiga orang sahabat tersebut, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagaimana juga para sahabat Rasulullah SAW mengutamakan mereka. Lam yakhtalifu fi dzalika. Dan para sahabat tidak berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Kita lihat penjelasan dari syarih, beliau mengatakan, qala al-muallifu nuqaddimu haula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalika wa lam yaqa ikhtilafun baina sahabati fi dzalika. Tidak terdapat persisihan di antara para sahabat tentang masalah tersebut, yaitu tentang urutan keutamaan dari tiga orang sahabat tersebut. Maksudnya paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, setelahnya adalah Umar, setelahnya adalah Utsman. Tidak ada khilaf di antara para sahabat tentang ini. Wa inna ma waqa'al ikhtilafu fi tafdhil baina Utsman wa Ali ba'da waqti sahabati. Namun yang terdapat persisihan adalah tentang masalah urutan keutamaan antara Utsman dan Ali. Apakah Ali lebih utama daripada Utsman, ataukah Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib? Ini pun terjadinya persisihan ba'da waktu sahabati, setelah zaman para sahabat. Berarti para sahabat juga tidak berselisih pendapat bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali. Ini para sahabat. Nah, setelah zaman para sahabat baru ada orang-orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Kemudian kata syarih, "Tsumma nuqaddimu ba'da Utsmana Aliyan radhiyallahu anhu." Kemudian kita Ahlussunnah mengutamakan Ali bin Abi Thalib setelah Utsman. Nanti Utsman dulu baru Ali. Walam yadhkuril muallifu Aliyan fi siyaqi al-awwali. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyebutkan Ali bin Abi Thalib di kalimat yang pertama. Kenapa demikian? Liraghbatil muallifi fi muwafaqati hadits Ibnu Umar. Karena Al-Imam Ahmad ingin menyebutkan yang sesuai dengan yang ada dalam hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna. Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma naskutu." Kata Ibnu Umar, dahulu ketika Rasulullah masih hidup dan juga para sahabat masih banyak, kami menganggap yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu adalah Umar, kemudian setelah itu adalah Utsman, kemudian setelah itu kami diam. Tsumma naskutu, kami diam. Artinya sebatas sampai situ saja. Wa qad warada fi fadli Aliyin ahaditsu katsiratun. Namun terdapat banyak sekali hadis yang bicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib juga. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana Aliyun maulahu kuntu maulahu." Barang siapa yang Ali bin Abi Thalib menjadi orang yang ia cintai, maka aku juga akan menjadi orang yang ia cintai. Catatan kaki nomor 1, al-hadits rawahu Ibnu Majah wal Imam Ahmad wa sahahahu al-Albani. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wa qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bicara tentang Ali bin Abi Thalib, "Rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu." Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala lahu, dan Nabi bicara tentang Ali, "Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami." Wahai Ali, andaikan Allah Ta'ala memberikan hidayah melalui sebab dirimu kepada satu orang saja, maka itu lebih bagus bagimu daripada unta merah. Hadis ini Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib, namun tentunya maknanya umum.
Sebagaimana kaidah para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna yang diambil adalah sesuai dengan keumuman maknanya, bukan karena sebabnya yang khusus. Walaupun hadis ini ditujukan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, namun maknanya umum, berlaku untuk semua orang yang menjadi sebab hidayah bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Catatan kaki nomor 2, rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fi qissati ghazwati Khaybarin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang kisah perang Khaybar. Wal haditsu fi fadli Amiril Mu'minin Ali radhiyallahu anhu katsiratun. Dan hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu sangat banyak sekali. Kita kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan, "Tsumma ba'da haula'i thalathati ashabus syura al-khamsatu." Kemudian setelah 3 orang sahabat yang disebutkan, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, setelahnya adalah 5 orang sahabat yang disebut dengan ashabus syura. Syura artinya bermusyawarah. Maka ashabus syura adalah para sahabat yang dianggap paling bijak, paling layak untuk memusyawarahkan sesuatu. Dan para sahabat yang termasuk ashabus syura di sini beliau sebutkan Ali bin Abi Thalib wa Talhatu wa Zubairu wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'dun. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Talhah bin Ubaidillah, yang ketiga Az-Zubair ibn al-Awwam, yang keempat Abdurrahman bin Auf, dan yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat penjelasan dari syarih. Thumma ba'da dzalika ashabus syura. Kemudian setelah 3 sahabat tersebut, sahabat yang utama selanjutnya adalah ashabus syura. Wa qad dzakara minhum al-muallifu Aliyan. Dan di sini Imam Ahmad menyebutkan di antara ashabus syura adalah Ali bin Abi Thalib. Fa yabqa Talhatun wa Zubairu wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas. Maka sisanya adalah Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ja'at nususun fi bayani fadilatihim wa maziyatihim. Dan terdapat banyak sekali nas yang menyebutkan tentang keutamaan masing-masing mereka, keutamaan Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga maziyah dan juga keistimewaan mereka. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya ashabus syura itu ada 6. Yang satu lagi adalah Utsman bin Affan. Jadi kalau menyebutkan ashabus syura, yang nomor 1 adalah Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu baru Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kulluhum yasluhu lil khilafati. Setiap dari Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad, mereka layak untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imamun, dan setiap mereka adalah imam. Imam di sini artinya orang yang layak untuk diteladani. Anda disebutkan dalam Mu'jamul Wasit, kamus bahasa Arab, bahwasanya imam artinya man ya'tammu bihi an-nas min ra'isin aw ghairihi. Orang yang diteladani, yang diikuti oleh orang-orang, baik dia seorang rais, seorang pemimpin ataupun yang bukan pemimpin. Maka setiap mereka tadi, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu semua adalah orang-orang yang layak untuk diikuti. Kita lihat penjelasan dari syarih. Qala al-muallifu wa kulluhum imamun, yakni kulluhum salihun li ayyuqtada bihi fil khairi. Maksudnya setiap mereka itu bagus, baik untuk dijadikan teladan dalam kebaikan. Ya, persis seperti yang kita jelaskan tadi. Wa yakuna amaluhu wa qawluhu hujjatan yastadillu biha. Dan bahwasanya amal mereka dan juga perkataan mereka adalah hujjah, adalah dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar, dan kami berpendapat seperti itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup
Dan juga para sahabat masih banyak kami menganggap yang paling utama adalah Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma naskutu. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kata Imam Ahmad, thumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirina. Kemudian sahabat yang utama setelah ashabus syura adalah ahlu badar. Itu para sahabat yang ikut perang Badar, yang mereka dari kalangan muhajirin. Syarih mengatakan, qala al-muallifu thumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirina. Fa inna Allah Ta'ala qad athna alaihim fi kitabihi fi mawatina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, memuji para sahabat yang ikut perang Badar di dalam Al-Qur'an di berbagai tempat atau di beberapa ayat. Thumma inna Jibrila atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian malaikat Jibril juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril mengatakan, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Qala min afdalil muslimina. Bagaimana menurut kalian tentang ahlu Badar, tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Maka Nabi menjawab, mereka adalah min afdalil muslimin. Mereka adalah orang-orang Islam yang paling utama. Qala, maka malaikat Jibril mengatakan, kadzalika man syahida badran minal malaikati. Demikian jugalah para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Ya, maka perang Badar tidak hanya diikuti oleh manusia, oleh para sahabat, namun juga diikuti oleh para malaikat. Sebagaimana malaikat yang ikut perang Badar itu merupakan malaikat yang utama dibandingkan malaikat yang lain, maka demikian juga para sahabat yang ikut perang Badar itu punya keutamaan tersendiri. Catatan kaki nomor 1, akhrajahu al-Bukhari an Mu'adz bin Rafi' bin Rifa'ah az-Zarqi an abihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Mu'adz bin Rafi' bin Rifa'ah az-Zarqi dari ayahnya. Hadisnya sahih, ya, karena riwayat Bukhari. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yudrika la'alla Allah qala li ahli Badrin, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ikut perang Badar. Allah Taala katakan, "I'malu ma syi'tum." Silakan kalian perbuat apapun yang ingin kalian lakukan, karena sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Catatan kaki nomor 2, al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qawluhu la'allallahu kama yaqulu ahlul ilmi inna la'alla minallahi wajibatun. Adapun perkataan la'alla, karena la'alla itu asalnya maknanya adalah menunjukkan mungkin, kemungkinan, dan juga bisa bermakna taraji, harapan. Maka menjadi hal yang muskil di sini, karena apakah mungkin Allah berharap? Apakah Allah Ta'ala juga mengatakan mungkin? Karena Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui segala sesuatu. Nah, maka di sini para ulama mengatakan, kama yaqulu ahlul ilmi, para ulama mengatakan, inna la'alla minallah wajibatun. Bahwasanya kata-kata la'alla, kalau la'alla itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya wajib, artinya pasti. Bukan lagi mungkin, bukan lagi harapan. Maka Allah pasti akan mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar. Wa ahlu badrin laisu ala rutbatin wahidatin. Dan orang-orang yang ikut perang Badar, mereka tidak satu level derajatnya. Bal ba'duhum amyazu min ba'din li sifatin ukhra. Bahkan sebagian mereka lebih istimewa, lebih utama daripada yang sebagian yang lain, dikarenakan sifat-sifat yang lainnya. Misalnya ahlu Badar yang ilmunya tinggi, tentunya lebih utama daripada ahlu Badar yang ilmunya tidak terlalu tinggi. Imma liqadamil islami aw liqadami al-hijrati aw likathrati al-a'mali shalihati allati adaha al-abdu fi nusrati dinillahi jalla wa ala. Bisa jadi yang lebih utama itu karena dia lebih awal masuk Islam, atau lebih awal ikut hijrah, atau karena banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk membela atau menolong agama Allah Jalla wa'ala. Thumma ba'da hadha baqiyatu sahabati alladhina
sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ahlu Badar, tingkatan selanjutnya adalah para sahabat yang mereka membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Catatan kaki nomor 3, al-hadits rawahu al-Bukhari fi Kitabil Manaqibi bab fadli ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Manaqib di bab fadail ashabin Nabi, keutamaan tentang sahabat Nabi. Wa man sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ara'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Dan orang yang membersamai Rasulullah SAW atau orang muslim yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah sahabat Nabi. Ini masih judul bab dari Al-Imam Al-Bukhari. Dan judul bab ini menjelaskan tentang definisi sahabat Nabi. Jadi kata Imam Bukhari, sahabat Nabi adalah orang yang membersamai Nabi atau juga orang yang melihat Nabi. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal kitab. Warawahu Muslimun fi kitabi fadail sahabati bab fadli as-sahabati radhiyallahu taala anhum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Fadail Sahabah tentang keutamaan sahabat di bab keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang setelahnya yaitu para tabi'in dan orang-orang setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini judul bab dari Imam Muslim tadi. Kita kembali ke syarah. Wa suhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli hadits tahsulu bi suhbatihi walau li sa'atin wahidatin. Dan status sahabat Nabi menurut para ulama hadis itu bisa didapatkan dengan suhbah, adanya kebersamaan dengan Nabi walaupun hanya sebentar. Faman ra'ahu wa sahibahu fahuwa min ashabihi. Maka orang yang melihat Nabi atau orang yang membersamai Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Wa yastadilluna ala dzalika bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara ta'ifatan min ummatihi yaghzuna. Dan para ulama hadis berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sekelompok orang dari umatnya yang mereka berperang. Fa yaqalu lahum hal fikum man sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perang tersebut akan ada orang yang bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fil lafdhin, dalam lafaz hadis yang lain pertanyaannya adalah hal fikum man ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam? Apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu fadalla hadza ala anna min al-mustaqirr indahum anna as-suhbata war-ru'yata mutaradifatun. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tentang suatu hal yang mustaqir, yang disepakati, yang ditetapkan oleh para ulama, bahwasanya suhbah, kebersamaan dengan Nabi, dan ru'yah, melihat Nabi, ini mutaradifah, ini sama. Suhbah dan ru'yah sama. Yutlaqu ahaduhuma wa yuradu bihi al-akharu. Terkadang disebutkan yang satu, namun maksudnya yang lain. Kadang disebutkan suhbah saja, namun sudah termasuk di dalamnya ru'yah. Dan terkadang disebutkan ru'yah dan sudah termasuk di dalamnya suhbah, seperti itu. Walidzalika abdallar rawiyu hadzal lafdha fil hadits. Oleh karena itulah terkadang perawi hadis di atas itu mengganti lafadznya. Karena tadi ada dua lafadz, ada lafadz hal fikum man sahiba dan lafadznya kedua hal fikum man ra'a. Dua lafadz ini benar adanya, namun terkadang perawi hadis menyampaikan satu saja, sedangkan perawi yang lain menyampaikan lafadz yang lain. Menunjukkan menurut mereka, menurut para perawi hadis ini lafadznya sama saja maknanya. Jadi ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya sahabat itu harus yang bersama Nabi. Kalau lihat Nabi saja tidak cukup. Maka ini pendapatnya kurang tepat. Yang lebih tepat, melihat Nabi pun sudah termasuk sahabat.
Dan juga untuk membantah orang yang mengatakan orang yang tidak melihat Nabi bukan sahabat. Semisal sahabat yang matanya buta. Maka ini juga kurang tepat karena walaupun dia tidak melihat Nabi tapi dia sahibah, dia membersamai Nabi. Kemudian kita kembali ke matan. Tsumma ahlu badrin minal ansari. Kemudian orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan kaum Ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati was sabiqati. Yang tingkatan mereka itu urutannya tergantung siapa yang lebih dahulu hijrah dan siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Awalan fa awalan. Yang lebih duluan maka dialah yang lebih utama. Tsumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka-mereka tadi, ya, setelah 3 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian ashabus syura, kemudian juga ahlu Badar dari kalangan muhajirin, kemudian ahlu Badar dari kalangan Ansar. Setelah itu adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Generasi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, yaitu para sahabat secara umum. Para sahabat yang tidak termasuk 3 orang tadi, tidak termasuk ashabus syura dan juga tidak ikut perang Badar. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan ara'ahu fa huwa min ashabihi. Dan setiap orang yang membersamai Nabi walaupun 1 tahun, walaupun 1 bulan, walaupun 1 hari, ataupun cuma sesaat saja, atau orang yang melihat Nabi, maka dia adalah para sahabat Nabi. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu. Maka dia memiliki kadar suhbah sebatas kebersamaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan syarih. Qala al-muallifu wa fadilatu sahabati ala miqdari muddati suhbati. Keutamaan para sahabat itu tergantung atau sebanding atau berbanding lurus dengan kadar lamanya membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama talatis suhbatu dallat ala fadilati sahibiha. Semakin lama seorang sahabat itu membersamai Nabi, maka ini menunjukkan semakin utama dia. Thumma ba'da dzalika man kana fi dzalikal qarni alladhi bu'itsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi walau lam ya'ti ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang ada di masa Nabi diutus. Generasi di mana ketika itu Nabi diutus. Walaupun orang ini tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yashabhu, dan dia tidak membersamai Nabi. Wa haula'i minat tabi'ina, dan di antara yang seperti itu ada orang-orang dari kalangan tabi'in. Faman kana fi ahdin nubuwati falam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yulqihi fa innahu yu'addu minat tabi'ina. Maka orang yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi dia tidak pernah melihat Nabi dan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap sebagai tabi'in. Wassahabatu afdalu minat tabi'ina, dan para sahabat itu lebih utama daripada para tabi'in. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Andaikan salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menandingi pahala sedekah 1 mud makanan dari 1 orang sahabat, dan juga tidak bisa menandingi sedekah mereka berupa setengah mud dari makanan. Catatan kaki nomor 1. Al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Sa'id al-Khudri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kembali ke matan. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu. Dan juga keutamaan para sahabat sebanding dengan siapa yang lebih dulu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadhratan. Dan juga sebanding dengan seberapa hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seberapa lama dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa'adnahum suhbatan wa afdalu minal qarni alladhi lam yarawhu walau laqallaha bijami'il a'mali. Maka sahabat Nabi yang paling rendah tingkatannya, artinya sahabat Nabi yang hanya melihat Nabi saja, tidak ketemu Nabi dan tidak mendengar hadis dari Nabi dan melihatnya hanya sebentar, maka ini sahabat yang paling rendah tingkatannya. Ini pun yang paling rendah tingkatannya pun dia masih lebih utama daripada generasi setelahnya, daripada manusia di generasi setelahnya yang tidak pernah melihat Nabi sedikit pun. Walaupun orang-orang ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalan. Jadi kata Imam Ahmad, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, walaupun dia melakukan semua amal soleh dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka masih lebih utama orang yang menjadi sahabat Nabi walaupun dia hanya melihat Nabi sebentar saja. Karena haula'il ladzina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihim minat tabi'in. Maka mereka yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis dari Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepalanya sendiri dan beriman kepada Nabi SAW walaupun hanya sebentar, orang-orang ini lebih utama. Ya, para sahabat lebih utama li suhbatihim karena mereka punya suhbah, punya kebersamaan dengan Nabi sehingga mereka afdalu lebih utama minat tabi'in daripada para tabi'in. Walau amilu kulla a'malil khairi, walaupun para tabi'in ini mengamalkan semua amalan kebaikan. Kalau tabi'in saja yang andaikan dia mengamalkan semua amal kebaikan, ini masih kalah oleh sahabat yang melihat Nabi cuma sebentar, maka apalagi kita. Tentunya kita sangat jauh dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga dari sini wajib bagi kita untuk memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat, tidak mencela para sahabat Nabi, dan tidak bicara tentang para sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.